Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video saya yaitu koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Bersama saya Welni Amelia SPD, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Sijunjung. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru yang baik, penting bagi saya untuk menanamkan budaya positif di sekolah. Yang pertama yaitu disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, posisi kontrol guru. Empat, keyakinan sekolah atau kelas. Kelima, segitiga restitusi. Satu, disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Dua, motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama motivasi eksternal. Satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua, motivasi internal, yaitu menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tiga, posisi kontrol seorang guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, kelima sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer, guru melakukan kerjasama dengan murid, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atau masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Keempat, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah melalui diskusi kesepakatan guru dengan murid. Kesepakatan tersebut berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kelima, menerapkan segitiga restitusi. Sebagai seorang guru yang berperan sebagai seorang manajer, saya menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua, menanyakan keyakinan, dan yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Terdapat keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, kita akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berfokus pada perkembang potensi yang ada pada murid, serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Kolaborasi antara semua anggota di sekolah dengan keyakinan di sekolah yang telah disepakati dan dijalankan bersama juga akan mendorong terwujudnya budaya positif. Sebagai guru penggerak, perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Setelah mempelajari konsep-konsep inti
yang ada pada modul budaya positif ini, seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya menyadari bahwa semua konsep tersebut benar-benar dipahami dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan-rekan guru di sekolah. Salah satu hal yang menarik bagi saya yaitu saat mempelajari perilaku manusia terkait penghargaan. Saya menyadari bahwa penghargaan ternyata dapat memiliki dampak negatif bagi siswa, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Penghargaan bersifat menghukum. Hal ini merupakan perubahan di luar dugaan bagi saya. Setelah saya mulai menyadari, selama ini posisi kontrol yang sering saya gunakan yaitu sebagai penghukum dan pemantau, yang seharusnya berperan sebagai manajer. Saya mulai menggunakan segitiga restitusi dalam penanganan masalah. Sebagai contoh, siswa yang sering mencontek kepada temannya, yaitu dengan menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Perasaan saya terus termotivasi memperbaiki diri sesuai dengan budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada diri siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini. Namun, hal yang perlu diperbaiki adalah posisi guru yang seharusnya berperan sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Selalu membuat saya merasa bersalah karena memberikan hukuman atau konsekuensi saat siswa melakukan kesalahan. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Pernah, namun sebelumnya saya hanya menggunakan satu tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan seperti setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan dan tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang penting dipelajari dalam budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa. Budaya positif ini tidak hanya harus dilakukan di dalam kelas ataupun di sekolah saja, tetapi juga di rumah. Hal ini bertujuan agar budaya positif menjadi suatu kebiasaan atau karakter siswa saat siswa berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan manapun mereka berada. Demikianlah pemaparan video koneksi antar materi modul 1.4.
budaya positif. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak.